Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Satrio dari 11 MIPA 3 izin untuk menyetor hafalan tentang bab reproduksi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada skrotum, yaitu kantong kulit yang bergantung di atas penis di tempat testis berada. Organ reproduksi ini berfungsi untuk membungkus testis. Selanjutnya ada testis. Testis adalah organ lunak yang berbentuk oval yang memiliki panjang 5 cm. Lalu ada sel-sel Sertoli yang berfungsi sebagai nutrisi bagi spermatozoid. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri jadi A. Epididymis, yaitu saluran berliku-liku yang menyimpan sperma. Selanjutnya B. Ada vas deferens, yaitu saluran lurus berkelanjutan dari epididymis. Lalu ada C. Saluran ejakulasi, yaitu saluran pendek yang menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesikula seminalis. Dan yang terakhir ada uretra, yaitu saluran kelamin dari kantong semen dan saluran pembuangan urin dari kandung kemih. Lalu selanjutnya ada kelenjar aksesori yang terdiri dari pertama vesikula seminalis, yaitu dapat menghasilkan cairan kental bersifat basa. Lalu ada B. Kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan basa yang menyerupai susu yang akan meningkatkan motilitas sperma. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kelenjar Koper, yaitu kelenjar yang dapat menghasilkan cairan basa yang mengandung lendir. Lalu bagian organ reproduksi selanjutnya ada penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta mengeluarkan urin dan semen. Lalu adapun bagian-bagian penis, yaitu yang pertama ada gland penis, yaitu mengandung ujung saraf sensoris. Yang selanjutnya ada badan penis yang terdiri dari 3 mosa jaringan. Dan yang terakhir ada titik kuliminasi, aksi seksual laki-laki yang ditandai dengan ejakulasi. Selanjutnya ada hormon kelamin laki-laki. Yang pertama itu ada hormon testikular, yaitu A. Testosteron, yaitu testosteron ini digunakan untuk diferensiasi saluran kelamin internal dengan genitalia luar. Lalu ketika mencapai pubertas digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Lalu selanjutnya ada andromedion, yaitu digunakan sebagai pengukur hormon estrogen laki-laki. Lalu ada dihidrotestosteron yang untuk pertumbuhan prenatal. Selanjutnya ada inhibin dan juga protein pengikat androgen yang berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Lalu selanjutnya ada hormon hipofisis. Yang pertama itu ada FSH, itu berperan sebagai spermatogenesis. Lalu ada hormon LH, berfungsi untuk merangsang sel-sel di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan hormon. Lalu yang terakhir ada hormon hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis dan mengeluarkan LH dan MSH. Selanjutnya yaitu gamet pada laki-laki atau spermatogenesis. Yang pertama itu ada mitosis, yaitu proses spermatogonium berkromosom diploid yang terletak berdekatan dengan tubulus seminiferus dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Lalu ada meiosis. Nah, setiap spermatosit primer membelah pada meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder membelah pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Lalu selanjutnya ada spermiogenesis. Masing-masing spermatid mengalami maturasi menjadi sperma berkromosom haploid. Sperma terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma memiliki nukleus dan dilapisi akrosom. Lalu terakhir ada spermiasi, yaitu pelepasan sperma yang sudah dewasa ke lumben tubulus miniferus dan menuju tubulus verus dan testis. Lalu akan disalurkan ke epididymis. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ovarium atau indung telur. Nah, ovarium ini berjumlahnya sepasang dan berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu selanjutnya ada tuba falopi yang jumlahnya sepasang juga. Nah, tuba falopi ini umumnya
tempat terjadinya fertilisasi yang di sepertiga bagian atas tuba falopi. Selanjutnya ada uterus yang merupakan organ tunggal berongga berbentuk seperti buah pir. Uterus terletak di antara rektum dan kandung kemih. Dinding uterus tersusun dari 3 macam, yaitu perimetrium yaitu terluar, myometrium yaitu tengah, dan endometrium yang terdalam. Nah, endometrium yang terdalam ini mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin. Lalu selanjutnya itu ada vagina. Vagina yaitu tabung fikromuskular yang sepanjang 8 hingga 10 cm. Nah, dinding vagina ini memiliki bentuk berlipat-lipat, elastis, dan dilapisi oleh banyak epitel pipih. Nah, fungsi dari vagina ini sendiri yaitu sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi. Nah, yang terakhir itu ada vulva atau pudendum. Nah, pudendum atau vulva sendiri merupakan organ genitalia luar yang terdiri atas bagian-bagian seperti mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibula, orificium, dan mulut vagina. Selanjutnya yaitu hormon kelamin wanita. Yang pertama itu ada estrogen. Estrogen ini dihasilkan oleh ovarium dan plasenta. Estrogen sangat berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi. Selanjutnya itu progesteron yang berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implantasi zigot, menghambat kontraksi uterus, dan merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar. Lalu selanjutnya itu ada LH. LH sendiri berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada hormon FSH, yaitu berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel. Lalu ada GnRH yang berfungsi sebagai perangsang hipofisis untuk sekresi LH dan FSH. Lalu ada hormon HCG yang disekresikan oleh sel-sel embrionik mulai di hari ke-10. Lalu ada laktogen plasenta yang berfungsi sebagai merangsang pertumbuhan. Lalu ada tritoprin karionik yang berfungsi sebagai meningkatkan laju metabolisme. Lalu ada relaksin yang berfungsi untuk relaksasi serviks. Lalu ada prolaktin yang berfungsi merangsang pertumbuhan. Lalu ada oksitosin yang berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran. Lalu ada hormon CRH yang berfungsi untuk produksi estrogen dan perubahan paru-paru janin. Lalu yang terakhir ada hormon prostaglandin yang berfungsi untuk memengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi otot. Nah, selanjutnya itu gamet pada perempuan atau oogenesis. Nah, yang pertama itu ada oogenesis pralahir. Oogonium 2N berproliferasi melalui pembelahan mitosis selama kehidupan janin dan menghasilkan 6 hingga 7 juta oosit primer 2N. Nah, lalu ada oogenesis pasca lahir. Nah, pada saat lahir jumlah folikel primordial pada ovarium sekitar 2 juta. Tapi hanya 350 hingga 400 yang akan hidup dan berkembang untuk diovulasikan satu persatu setiap bulannya selama tahun-tahun produktif. Lalu yang ketiga ada oogenesis pasca pubertas. Nah, pada masa pubertas hormon GnRH berpengaruh pada perkembangan folikel primordial. Nah, setiap bulan dihasilkan 20 hingga 50 folikel sekunder, tetapi hanya satu yang matang untuk diovulasikan. Sebelum ovulasi, oosit primer 2N mengalami pembelahan meiosis 1 dengan pembagian sitoplasma yang tidak sama, yaitu oosit sekunder N yang berukuran besar dan oosit polar 1N yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya ada oosit sekunder N mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Lalu oosit sekunder ini selanjutnya akan membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubungi dari permukaan ovarium yang disebut ovulasi. Nah, jika oosit sekunder yang terovulasi dibuahi oleh sperma, pembelahan meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit dan badan polar 2. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Nah, jika oosit sekunder yang terovulasi tidak dibuahi, maka itu akan disintegrasi atau pecah. Nah, lalu ada perbandingan antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis itu berada di testis, terjadi mulai pubertas selama masa hidupnya. Tipe pembelahan mitosisnya itu meiosis 1 dan 2. Nah, sedangkan pada oogenesis terjadi di ovarium. Nah, terjadi pralahir, pasca lahir,
pasca pubertas hingga menopause. Nah, tipe belahannya adalah mitosis, meiosis 1 dan 2. Sel induk yang membelahnya adalah oogonium. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan bulanan yang disebut menstruasi. Nah, siklusnya umumnya 28 hari. Lalu yang pertama itu siklus ovarium. Nah, terbagi menjadi 2 fase yang bergantian, yaitu fase folikel dan fase luteal. Lalu yang kedua sistem endometrium uterus yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi atau haid, yaitu fase pengeluaran vagina darah dan sisa endometrium dari vagina. Lalu yang kedua ada fase proliferasi, berlangsung dari akhir haid hingga ovulasi. Lalu yang terakhir ada sekretori, terjadi setelah ovulasi atau ketika terbentuk korpus luteum. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Sebelum itu saya akan menjelaskan pembuahan atau fertilisasi terlebih dahulu. Fertilisasi adalah penyatuan sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Zigot merupakan sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250 hingga 400 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Nah, akrosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiata dan zona pellucida oosit. Kemudian zona pellucida menjadi kebal atau tidak dapat tertembus oleh sperma lainnya. Nah, proses kedua yaitu kehamilan atau gestasi, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Nah, lama kehamilan sendiri biasanya 266 hari atau 38 minggu atau bisa juga 8 hingga 9 bulan dari waktu fertilisasi hingga kelahiran. Nah, janin dilindungi oleh beberapa membran, yaitu yang pertama amnion, berfungsi melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta kemungkinan bayi bergerak dengan bebas. Lalu ada kantong kuning telur atau saccus vitellinus yang berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal. Lalu ada korion atau membran terluar membentuk jonjot endometrium dan plasenta. Lalu ada allantois yaitu membran yang mengandung banyak pembuluh darah, membentuk tali pusar yang menghubungkan antara janin dengan ibu. Lalu proses ketiga yaitu persalinan atau partus. Nah, persalinan sendiri adalah proses kelahiran bayi yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama dilatasi serviks atau pembukaan. Serviks dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi yang dibuka sekitar 10 cm. Nah, proses kedua itu kelahiran bayi. Nah, bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat mengeluarkannya dengan cara mengontraksikan otot-otot dinding perut bersamaan dengan kontraksi uterus. Lalu proses yang terakhir yaitu kelahiran plasenta. Terjadi segera setelah bayi lahir biasanya. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu laktasi. Nah, laktasi sendiri adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, selama kehamilan biasanya estrogen merangsang perkembangan saluran kelenjar dan progesteron merangsang pembentukan alveolus dalam payudara. Sejak bulan kedua kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL. Lalu selanjutnya yaitu penurunan mendadak estrogen dan progesteron akibat keluarnya plasenta saat kelahiran. Lalu yang ketiga ada oksitosin merangsang pengeluaran usus. Nah, manfaat ASI bagi bayi. Manfaat ASI bagi bayi sendiri itu banyak. Yang pertama itu mudah dicerna dan mengandung nutrisi bagi bayi, lalu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, dan meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anak. Nah, lalu yang kedua manfaat menyusui bagi ibu. Nah, berat badan kembali normal setelah hamil dan melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua sendiri adalah merangsang uterus untuk kembali ke bentuk semula. Lalu yang ketiga itu ada sebagai kontrasepsi alamiah. Lalu yang keempat ada
mengurangi risiko kanker payudara. Lalu yang kelima ada mengurangi stres dan gelisah. Lalu yang terakhir ada menghemat pengeluaran keuangan keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan sistem reproduksi. Yang pertama saya akan menjelaskan gangguan pada wanita terlebih dahulu. Yang pertama itu dysmenorrhea, yaitu rasa nyeri saat haid. Yang kedua ada kanker payudara, biasanya karena genetik. Lalu kanker vagina, biasanya karena virus. Dan yang terakhir ada penyempitan tuba falopi yang menyebabkan sperma sulit untuk masuk dan jadinya tidak mendapatkan keturunan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan pria dalam mempertahankan ereksi atau dia bisa ereksi terus menerus. Lalu yang kedua ada kanker penis. Biasanya terjadi karena tidak disunat atau dikhitan. Lalu yang terakhir ada hipogonadisme, yaitu fungsi testis menurun akibat gangguan hormon. Terakhir, saya akan menjelaskan metode kontrasepsi dalam program kependudukan atau KB, keluarga berencana. Nah, pasangan suami istri yang ingin menghindari kehamilan dapat memilih metode kontrasepsi. Prinsip metode kontrasepsi adalah menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi, atau mencegah implantasi zigot. Nah, yaitu yang pertama, kontrasepsi alami, yaitu dengan sistem kalender. Lalu ada coitus interruptus, yaitu pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Lalu ada kontrasepsi kimiawi, misalnya dengan menggunakan zat-zat yang bersifat toksik bagi sperma. Lalu ada metode Sauer mekanis, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba falopi. Jenis sterilisasi ada dua, yaitu vasektomi dan tubektomi. Nah, selanjutnya adalah pencegahan ovulasi. Yang pertama, pil KB. Pil KB sendiri mengandung steroid sintetik mirip dengan estrogen dan progesteron. Lalu ada susu KB, yaitu menghambat ovulasi dan menipiskan endometrium serta menghambat pergerakan sperma karena lendir serviks mengental. Lalu ada suntik KB, yaitu menghambat ovulasi dan penghambatan implantasi. Yang terakhir dengan cara memblokade implantasi.